Siapa hari ini yang saya sakiti? Siapa hari ini yang mungkin sakit hati dengan lisan saya yang mungkin kurang pantas diucapkan tadi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu untuk muhasabah diri. Yang kedua, ya Allah, kalau ada orang yang nyakitin saya hari ini, demi Allah saya ridho, saya maafin. Itu muhasabah yang harus dilakukan setiap harinya. Jadi memaafkan orang lain dan mencoba membenahi diri kita kalau kita habis menyakiti orang lain. Itu yang harus dilakukan muhasabah setiap malam. Nah, itu yang bisa kita kontrol. Hati kita, lisan kita. Oh, mungkin kemarin saya salah ucap, besok saya akan lebih hati-hati dalam berucap. Oh, mungkin tingkah laku saya terlalu over, besok ya udahlah, saya biasa-biasa saja. Nah, itu perlu untuk pertimbangan diri, ya, self talk bahasanya. Ngobrol sama diri sendiri, Bu. Itu selalu harus dilakukan setiap harinya. Nah, kita nggak bisa memanage atau mengontrol setiap lisan, telinga, mata yang mandang kita, kan nggak bisa. Betul nggak, Bu? Kita pakai baju terbuka dipandang buruk sama orang, pakai baju panjang dipandang buruk juga, kan serba salah tuh, betul nggak? Kita diam dipandang buruk, diomongin. Kita ngomong makin diomongin lagi. Dan kita nggak bisa ngontrol setiap orang. Contoh, kita lewat ada orang mandang kita begini mandangnya. Ibu pernah nggak ketemu orang yang pandangannya begitu? Sampai ibu suzon bilang gini, kenapa dia ngeliatin saya kayak gitu? Ibu jangan suzon, bisa jadi emang setelan mukanya begitu. Betul nggak, Bu? Saya kalau jalan sama suami kan sering tuh ya. Nah suami saya kan orang yang sangat-sangat peka. Kata suami saya, kok begitu sih dia mandangnya? Saya bilang, emang mukanya begitu kali. Ya walaupun sebenarnya mungkin ya orang itu mandangnya nggak suka sama kita, tapi kita coba tenangin diri kita sendiri aja, ya. Oh, emang udah dari pabriknya begitu, kayaknya dari lahirnya sorotnya tajam dan lain sebagainya. Itu kan husnuzon namanya. Tapi kalau kenapa sih? Kayaknya dia nggak suka sama kita deh. Tuh pandangannya kayak gitu tuh, mau jahat pandangan dia tuh sama kita. Nah, itu yang ada makin gelisah hati kita, ya. Atau kalau dia berbicara ngomong yang biasanya dia hari ini negor, besok nggak negor, jangan suzon. Biasanya Bu Haji itu negor saya, kok hari ini enggak ya? Saya salah apa ya? Nah, itu kita udah suzon lagi tuh. Bisa jadi emang lagi sariawan. Betul gak, Ibu? Coba cari kemungkinan yang lain biar kita tetap husnuzon. Kalau kemarin dia negor lisannya lagi enak, ini sariawannya lagi penuh bibir-bibir. Udah lagi sariawan nih. Gitu. Nah, itu. Jadi coba cari kemungkinan yang lain agar kita tetap berhusnuzon. Karena nggak bisa kita kontrol orang ngeliatin kita. Bu Haji, jangan gitu dong matanya, bisa nggak? Yang ada berantem tuh. Kata yang mandang, emang mata saya kenapa Bu Haji? Mbak tadi ngeliatin saya kayak gitu. Enggak, emang saya begini model mata saya gitu. Nah itu. Atau ada orang ngomong, mulutnya jangan kayak gitu dong. Emang mulut saya kenapa? Nah, nggak bisa kita kontrol setiap orang. Yang bisa kita kontrol cuma diri dan ruhani kita, hati kita. Husnuzon, tawakal, cari kemungkinan yang lainnya. Biar apa? Biar kita nggak buruk prasangka sama orang. Udah gitu aja. Pokoknya gitu, Bu, yang saya lakuin kalau misalkan ya tadi kejadian-kejadian kayak gitu. Kayaknya biasanya dia begitu sama saya, kok hari ini enggak? Mungkin begini. Nah gitu tuh. Biar kita tetap husnuzon. Gitu ya. Jadi dimanapun itu, lagi ngaji, di tempat kerja, dan begini, poin yang kedua, kita nggak akan bisa membuat semua orang suka kepada kita. Sebaik-baik apapun kita dan sebaik-baik apapun perlakuan yang kita lakukan, pasti ada minusnya di mata manusia. Tergantung yang mandang. Kan saya udah pernah nyampein ke ibu-ibu, mau itu kita pakai apa, mau itu kita upload apa. Contoh ibu-ibu ngupload ya, ibu ngupload foto depan Ka'bah. Bagi yang punya penyakit dengki, apa dia bilang? Ria bener sih foto depan Ka'bah. Ya baru sekali kayaknya ke Baitullah. Kalau saya mau udah berkali-kali katanya. Padahal yang ngomong sekali pun belum gitu ya. Itu kan dia dengki. Begitu dia berangkat ke Baitullah, dia juga foto depan Ka'bah. Kan kita nggak tahu siapa orang yang mandang kepada kita itu seperti apa, ya. Yang penting bukan orangnya yang ngomen kita, bagaimana niat kita ketika memakai dan mengupload hal tersebut. Ya Allah, saya niat foto depan Ka'bah bukan ria.
Tapi apa? Saya memberi motivasi kepada orang-orang yang punya rezeki, yuk dahulukan ke Baitullah dibanding negara-negara lain. Kan betul gitu. Ya? Atau saya tahaddus bi ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu dalam surah Ad-Duha. Kalau kamu punya nikmat, ucapin, liatin. Boleh, boleh. Cuma tetap niatnya untuk bersyukur sama Allah, bukan untuk ria. Tergantung niat kita, orang memandangnya biarin, yang benci mah benci. Ya, yang sayang, dia sayang ketika dia melihat foto kita depan Ka'bah, Masya Allah. Ibu Haji udah sampai sana, doain saya juga nanti bisa nyusul ke sana. Nah itu kan kita nggak bisa kontrol setiap hati orang, baik itu di medsos, di perlakuan sehari-hari. Intinya nggak ada orang yang disukai semua orang, nggak ada. Dan nggak ada orang yang dibenci semua orang, nggak ada. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, apa yang kita lakukan? Ya udah, enjoy aja jalanin hidup. Karena yang kita cari bukan pengakuan manusia, bukan validasi manusia. Hidup tujuannya nyari pengakuan manusia, capek. Tapi tujuan hidup yang utama apa? Pengakuan Allah, aku hamba Allah, aku umatnya Nabi Muhammad. Kelas. Kalau udah kelar itu udah cukup. Ada orang hidup kan pengennya pengakuan dari manusia. Bu Haji, akuin saya ngapa jadi teman? Akuin saya ngapa jadi ini? Akuin. Selalu butuh pengakuan, lelah hidupnya. Ya, karena berharapnya sama manusia. Gitu ya, insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk muhasabah, untuk lebih mengontrol diri kita. Walaupun mungkin pandangan orang tuh gak semuanya baik kepada kita, tapi insya Allah husnuzon yang kita utamakan itu yang jadi bikin hati dan hidup kita lebih tenang. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Baik Ustazah, saya rasa cukup karena waktunya sudah siang, sudah menjelang zuhur. Silakan ditutup dengan doa Ustazah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang memulai hari kita dengan kebaikan, tidak berkeluh kesah apalagi terhadap perkara dunia, dan mudah-mudahan tempat kembali atau tempat mengeluh kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita hamba yang taat, hamba yang bersyukur, dan hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Mughis aghithna faghfir lana dhunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih